Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan dalam Bincang Kampus spesial edisi hari ini, di mana kita akan bersama-sama nih ya mendengarkan bagaimana cerita dan juga tentunya memori-memori yang berhasil ditorehkan oleh teman-teman pemagang Tribun Timur dari Universitas Negeri Makassar dalam kurang lebih 1 bulan terakhir. Nah, Tribuners tentunya dalam edisi podcast kali ini yang bertajuk Catatan Magang Si Boy. Nah, hari ini kita sudah ada kedatangan 3 mahasiswa. Boleh kita dada-dada dulu ke kamera? Hai, mana. Hey. Jadi dari ujung sini ada San Valentino Mahatma Gandhi. Halo Gandhi. Halo. Nah, selain Gandhi juga ada Ahmad Sofyan Haruna dipanggil Makan. Salah, dipanggil Lobo. Ya, dipanggil Lobo. Oke, halo Lobo. Nah, selain itu di ujung sana juga ada Tommy Tandung Saputra. Iya, betul. Iya, betul atau betul? Betul. Betul. Oke, halo Tommy. Nah, hari ini Tribuners kita akan mengulik nih ya bagaimana cerita-cerita mereka selama menjadi pemagang di Tribun Timur kurang lebih berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan ya ternyata ya. Bulan. Jadi ada macam-macam rentang waktu juga. Tadi saya sebutkannya 1 bulan, ternyata teman-teman ini sudah berada di bulan keempat ya. Iya. Oke, emang udah waktunya keluar sih ya kayaknya ya. Oke, nah berjamur. sebelum bahas tentang pengalaman-pengalaman selama magang sendiri, mungkin bolehkah diceritakan tentang alasannya kenapa memilih Tribun Timur sebagai tempat magang? Siapa dulu nih yang mau volunteer? Tuh, 2, 3, angkat tangan. Oke, silakan. Yang Kamu dulu, Gandhi. Iya, kalau saya kemarin pilih Tribun itu karena selain karena tawaran dari Prodi ada pilihannya beberapa media, Tribun salah satunya. Juga karena kemarin itu memang tertarik karena Bapak juga ada latar belakang di media sebelumnya. Iya. Oke, jadi kemarin pilihannya selain Tribun Timur media berita juga. Iya. Media berita juga tapi pilihnya di Tribun Timur. Tribun Timur. Oke. Nah, kalau kamu Lobo, ya. Kalau saya kan cara daftarnya itu kan agak susah ya Kak karena pakai web. Oke. Nah, webnya itu error beberapa hari. Baru pas dibuka belum ada Tribun Timur sebagai pilihan. Oke. Nah, pas ke saya kan agak malas nih Kak. Jadi hari-hari terakhir atau hamin jam baru daftar. Oke. Nah, ada muncul pilihan Tribun Timur. Nah, sehingga jadi supaya bisa cepat magang, nggak ada nggak ada lawannya Kak di Tribun. Jadi ambil aja Tribun. Oke, jadi sebenarnya awalnya ekspektasinya belum tahu mau kemana, Iya. tapi karena sesuatu dan lain hal jadinya nyasarnya ke Tribun Timur Iya. ya. Oke. Tapi nyesal nggak magang di Tribun Timur? Tidak sih, Kak. Oh, enggak dong, pasti. Bohong. Enggak. Oh, coba tuh Tommy tadi ada nyeletuk nih guys. Gimana kalau Tommy sendiri awal mula ceritanya sampai bisa magang di Tribun Timur itu gimana? Kan kalau saya tuh Kak, dari awal kan memang ada rencana untuk dalam semester ini tuh untuk magang di media. Dan beberapa pilihan juga aku dapat. Dan cerita-cerita sama senior tuh. Aku dapat nih kalau semisal kayaknya di Tribun Makassar bagus. Tribun Timur bagus, toh. Dari situ mi kulik-kulik dan kulihat latar belakangnya apa segala macam. Kupikir cocok dengan jurusan kami tuh, jurusan sosiologi. Di situ mi mulai daftar. dan ya seru sih di dalam, banyak dinamika terjadi. Banyak dinamika terjadi. Kita catat ya Tribuners ya. Pokoknya banyak dinamika itu harus dijelaskan semua ya di podcast ini. Aduh. Oke. Nah, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan juga ada yang memang menargetkan Tribun Timur, ada yang awalnya yang penting di media aja, tapi dapatnya Tribun Timur, dan ada juga yang memang sebenarnya bingung mau kemana tapi akhirnya nyasar ya Tribuners ya di Tribun Timur. Nah, berarti ketika awal teman-teman masuk ke Tribun Timur itu gimana hawa-hawa kantor yang paling pertama dirasakan, atau mungkin bahasa kerennya first impression kali ya? Gimana kesan pertama yang teman-teman dapatkan ketika masuk Tribun Timur? Kamu dulu, Lobo. Ya, kalau saya Kak, ya kayak mencekam sekali ya, kenapa bisa mencekam karena pas awal-awal kan nggak tahu, saya kan orangnya kayak malu sama orang Kak. Baru Arnis sama kami itu baru-baru masuk ya
besar mi suara anak. Oke. Baru ya. apa lagi nih? Yang pas awal-awal antar surat baru ndak ada orang bawa ke surat. Apa tuh? Yang pas Kak, yang pas PPKN baru kita sendiri yang bawa gitu Oh, surat. iya. Nah, Oke. kan di situ baru belum masuk ada memang masalahnya Kak. Kita agak takut kini emang iya. Belum apa-apa loh ya. Di hari pertama memang. Oke. Jadi itu kesan paling pertamanya. Iya. Kalau Tommy gimana? Kan pas di hari pertama, aku ingat sekali tanggal 19 kami masuk. Kan Eh, kami berdua sama Sofian tuh dari kampus ke sini. Itu di hari pertama kami sudah terlambat. Mulai di sini. sedikit tidak tahu diri ya Iya, teman-teman betul, ya. betul. Oke. Dan hampir sebulan itu dapat hukuman terus, disuruh pulang lambat segala macam dibikin. Ya tapi seru sih memang, cuma Seru. Oke. Nah, kalau kamu Gandhi gimana? Nah, kalau saya agak beda. Pertama saya kira di sini kayak kaku sekali tuh karena pikirnya kayak lingkungan pekerjaan yang profesional. Iya. Jadi kayak apa-apa harus sopan begitu. Ternyata enggak, Ji. Ternyata santai di sini. Maksudnya jadi nggak perlu sopan gitu? Enggak, bukan. Gimana nih? Coba Kayak enggak diperjelas terlalu dulu kaku nih. kesannya begitu, Kak. Oh, Oke. Iya. Jadi bisa cukup ramah lah ya orang-orang di Iya. sekitarnya, kakak-kakaknya juga ternyata nggak sekaku itu. Iya. Kak tuh dikatain kaku tuh Kak sama teman-teman pemagang tuh ya. Tandain ya Kak ya. Nah, Bukan berarti oh enggak Ji, Tommy enggak Ji. Oke. Nah, Bukan teman-teman kan berarti sebenarnya punya pengalamannya masing-masing ya bersama dengan kakak-kakak mentor dan juga orang-orang yang paling pertama ditemui. Sebenarnya satu pertanyaan yang spesial ini nggak pernah saya tanyakan ke teman-teman pemagang lainnya. Karena kalian ada durasi 4 bulan, berarti ketemu dengan banyak teman-teman yang periode magangnya cuma 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 40 hari dan seterusnya. Berarti kalianlah yang paling banyak sebenarnya ketemu dengan teman-teman magang dari kampus lain atau dari kampus yang sama jurusan yang berbeda. Itu bagaimana sih teman-teman melihat perbedaan karakteristik dari teman-teman pemagang yang lainnya dan mungkin paling dekat atau paling akrab mungkin sama siapa atau dari kampus mana selain dari kalian bertiga? Dari siapa dulu nih yang mau cerita? Ya, Tommy. Oke, Tommy boleh. Oke. Oke. Pas awal masuk itu kan ada siswa juga magang sih dari Polewali kalau nggak salah tuh. Polewali. Siapa namanya? Irma sama Sansa. sama Sasa, sama Salsa. Salsa. Sasa. Iya. Sasa. Iya, itu paling. Ayo. Gak apa-apa, itu cuma selisih 1 L kok. Gak apa-apa, lanjut. Kan ini ada selisih berapa tahun? 3 tahun tuh. Iya, gap 2. usianya Iya, ya. toh. Di situ banyak lah aku pikir apa yang berkesan tuh caranya, kulihat juga caranya bersikap mereka kayak yang masih anak-anak begitu yang memang harus diarahkan begitu ya. Oh, oke, jadi kamu jadi bapak ya di Ya, sini ya? semacam begitulah. Oke. Terus siapa lagi? Ya kawan-kawan Unhas juga tuh yang kemarin sama kawan-kawan dari Majene juga yang mereka punya caranya sendiri untuk bersikap tuh, maksudnya punya karakteristiknya sendiri. Iya, beda. Dan yang paling berkesan itu dari kawan-kawan Majene itu mungkin logatnya. Oke. Logatnya tuh. Oke. Logat Majene sekali bagaimana Kak? Oke. Terus kawan-kawan Unhas apa di? Yang kampusnya jauh. Ya, yang kampusnya jauh, Oke. yang dari Perintis ke sini. Ya Oke. mungkin itu sih. Oke, nah tadi kan ada dijelaskan juga ya kalau salah satu yang cukup berkesan juga adalah dari teman-teman dari Stein Majene ya berarti ya. Dari Majene punya semacam perbedaan dialek lah ketika mengobrol. Biasanya kalau ada perbedaan dialek itu akan ada yang saling mencemooh atau main-mainilah temannya. Jadinya kalian ini sisi pembulinya atau yang dibulinya ini? Ayo dijawab dulu. Mungkin, Kalian kalau saya mungkin teman saya yang di tengah tuh. Pelaku utama yang biasanya, Kak. kalian sisi yang kalian mengolok-olok atau teman-teman Majene yang mengolok-olok kalian? Ayo. Ya, kalau saya Kak, Jujur. saya maaf sama teman-teman Majene, saya sisi pembuli. Oke, nggak bercanda ya, maksudnya biar lebih akrab ya. Iya, Oke. bercanda tuh, Kak. Oke. Nah, kalau kamu sendiri tadi dengan pertanyaan yang sama, selama 4 bulan ketemu dengan teman-teman secara bergantian, yang paling berkesan teman-teman dari mana dan gimana menurut kamu perbedaan karakter dari teman-teman magang yang lain? Kalau perbedaan karakter Kak, ya banyak ya kalau masalah perbedaan karakter. Tapi banyak sekali spesies kayak aku temui di
Tribun. Macam-macam. Ya macam-macam karakter. Ada yang karakter yang kayak santai, ada yang kayak orang kayak so cool, ada yang freak. Kayaknya kamu membicarakan diri sendiri ya. Iya betul. Betul Cocok nggak? itu. Setuju, Betul nggak, setuju guys? saya. Salah satunya kameramen kak. Oke. Itu Trio Macan. Trio Macan. Oh my god. Trio ya Macan ampun. UNM Ya Trio Macan UNM dari prodi sastra di dari Parangtambung. Tambung. Ada juga dari mana ya? UNM juga di bukan. Siapa? UIN. UIN ya UIN. Yang kalem dengan pembawaan yang sangat agamis. Enggak, maksudnya mereka lebih Ya, dia lebih tenang, lebih ya, tenang. Nah, lebih kalian santai. lebih gerasa gerusuk ya Iya. kayaknya ya. Oke. Nah, kalau dari Gandhi sendiri gimana? Kalau saya, kalau dibilang perbedaan sikap sama orang-orang yang ditemui, pasti jelas ada perbedaan. Karena Betul. selama 4 bulan ini dari macam-macam kampus dan berbagai macam jurusan yang ditemui toh. Tapi yang paling melekat itu ya ini 3 orang Trio Macan dari sastra Inggris UNM. Karena dulu mukanya. kayak apa di kayak Heboh sendiri. heboh Kak. sendiri. Saya pikir kesannya bagus, ternyata heboh Heboh. sendiri ya, guys. tapi itu yang bikin seru kak. Itu yang bikin hidup kantor, suasana kantor. Oke. Semisal hening dalam kantor tuh, tiba-tiba mereka datang dengan ketawa-ketawa, Dengan jokes-jokes jokes absurdnya. Jokes absurd ya. Oh. Nggak jelas oke, sekali, Oke. Nanti kalian ada sesi pembalasan ya. Silakan ditahan-tahan dulu, nanti kalian akan membahas mereka juga. Nah, oke, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan juga nih tentang teman-teman, kita juga sudah sedikit banyak mendengarkanlah cerita kalian tentang karakter-karakternya. Nah, kalau gitu kita bahas tentang kakak-kakak mentor nih. Kakak-kakak mentor. Ayo, kalian berani nggak buka-bukaan di sini? Ya Tommy dulu kak. Oh, Tommy. Yang paling transparan di antara kita bertiga kali. astagfirullah. Oke. Jadi kalian boleh nih bahas dulu mungkin sebenarnya bukan review mentor ya, lebih ke sebenarnya bagaimana sih kalian trik-triknya menghadapi kakak-kakak mentor. Kan beda-beda nih, ada yang macam-macam lah pokoknya. Aku juga nggak berani ngomong apa-apa ya, aku aja nggak berani. Berarti teman-teman boleh nih kalau menghadapi kakak mentor yang seperti ini kayak gimana, atau mentor siapa yang paling banyak kalian kalasi. Ayo guys, coba dijawab. Mungkin Dari siapa dulu nih? Dari Gandhi dulu mungkin boleh. Aduh. Gimana nih? Gimana Gandhi berinteraksi dengan kakak-kakak mentor yang ada? Kalau saya kemarin karena awalnya paling lama di mana? Editor. Jadi editor. paling sering berinteraksi sama Kak Adi. Kak Adi. Nah, kadang kalau ngedit itu biasa Bahas motor. ya. Ketebak ya guys ya. Bahas motor. Oke. Jadi kalau mau kayak apa di kayak distract dari pekerjaan ya bahas singgung-singgung saja itu motor biasanya Kak. Oke. Setelah dari editor, kamu ke divisi mana lagi? Saya dari editor ke operator podcast, operator ini video production. Video production. Iya. Oke. Nah, kalau operator video production menghadapi Kak Zakli dan kamu gimana? Nah kalau itu karena baru enggak sampai, baru 2 minggu kemarin di operator, jadi belum terlalu banyak apa ya, kayak pengalaman yang gitu. Oke. Kalau kamu sendiri, Lobo gimana? Kalau saya kak kan awal-awal itu Coba saya tebak dulu, kayaknya Lobo ini tipikal yang paling sering dimarahi ya? Betul atau betul? Betul. Coba Lobo, silahkan berikan klarifikasi. sebenarnya ya kan saya di awal-awalin kak di editor kak. Oke. Mentor saya tuh Kasma. Oke, Kak. Nah Kasma kan orangnya kayak tenang, cool, nggak pernah dimarahi. Karena Kenapa? Coba diperjelas. nggak pernah dimarahi. Ah, Jadi kayak kurang emang interaksi sama Kasma, tapi Kasma memang kan baik Kak, karena mau mengajar. Karena nggak ada. ini masih ini saya. Ada satu ini suara loh. ini masih di editor Kak, ini masih di editor. Oh, masih di editor. Kita kan Panjang ini, semuanya panjang. toh. Oke. astaga. Kasma yang kayak walaupun dia cool tapi masih apa kah? Rendah hati Kak, karena ada temanku namanya inisial F. Ini F. Oke. Inisial F
yang agak kesulitan pas awal-awal penemuan di editor, yang oke. bikin emosi semua orang. Semua orang, Iya, termasuk karena- kamu emosi. Iya. Oke. Karena agak kesulitan untuk apa ya, ngedit video kak. Oke. Tapi kak semua dengan sabar dan tabah menghadapinya. Kamu yang mau mukul ya jadinya ya. Ya. Oke, oke, oke. Jadinya mentor berarti kalau Kak Hasma sendiri cukup tenang lah ya Iya. menghadapi kalian semua. Iya. Oke. Selain itu, selain Kak Hasma di editor di mana lagi? Setelah di editor saya pindah ke sosial media apa? Spesialis. Spesialis. Keren teman-teman. Oke. Mentornya itu Kak Harni. Oke. Nah, kan pagi-pagi tuh kak disuruh buat cut apa? Cut. Cut sebanyak 5. Berarti cuma kerja berapa itu kak? Pengakuan dosa ya. Dua di awal-awal. Iya, ini jadinya pengakuan dosa ya. Iya, jadinya pengakuan ya, dosa Kak. saya, jadi. Oke, oke, oke. Jadi itu selain, nah kalau misalnya kamu nih melakukan sedikit banyak kesalahan kayak gitu nih di divisi sosmed spesialis Iya. tadi sendiri, gimana nih reaksi kamu berkelit mungkin ya? Gimana tuh? Mana di? Ayo loh. Oh pura-pura sakit, ya ampun langsung dijawab loh sama mentor. Ayo cepat berikan pembelaan. Kenapa? Ayo, ayo. Benar kita. Oh benar. Nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Oke, oke, oke. Oke, berarti karena Kan banyak sekali kak. Kan biasanya tuh kan orang itu 5 cut to cut, 2 video. Sekarang saya ada 5 cut to cut, 5 video, jadi banyak. oke. Ini saya sendiri tuh kak. Iya, Kan dulu awalnya itu kan 2 targetnya, tapi saya sendiri yang sinagi. Ternyata lama kelamaan bosan sendiri. Oh, oke. Jadi kamu sebenarnya kamu yang mengajukan tapi kamu sendiri yang angkat tangan ya. Kayaknya ya. Oke. Tapi yang penting sebenarnya bentuk-bentuk teguran yang dikasih pun juga sebenarnya jadi Iya, kritik yang membangun ya. kritik membangun sih. Oke. Nah, kalau kamu gimana? Kalau saya tuh kak pas awal masuk itu kan dia apa ditetapkan di divisi dedicated wartawan Oke. yang menulis berita, dan itu mentornya kemarin Karni. Ya kalau dibilang apa semacam bagaimana pengalamannya selama dibimbing Karni itu? Bagaimana itu? Bagaimana pengalamannya di Ya bimbingan? ngeri-ngeri sedap sih ya, Oh, ngeri-ngeri sedap. Iya. Lebih banyak Pas ngerinya atau awal-awal. sedapnya? ngerinya sih. Banyak ngerinya. Oke, oke, Jadi oke. selamanya sama Karni itu sering kak dibilang kalah sih ya, kalah sih maksudnya yang ditargetkan untuk ku kerja malah kurang dari itu. Udah mau kasih pilih ya sih. Jangan Oke. Mei. Berarti kamu harusnya sebenarnya periode magangnya diperpanjang lagi ya. Pokoknya selesaikan semua PR. Oke, oke, oke. Tapi kalau kita membahas nih ya, teman-teman kan tadi sebenarnya lebih banyak membagikan cerita-cerita apa ya, cerita-cerita lucunya lah ya. Itu untuk diketawain aja karena kan teman-teman pemagang juga sebenarnya ini adalah tempat belajar ya. Jadi ketika ada kesalahan atau kekurangan pun sebenarnya itu adalah cara teman-teman untuk belajar lagi ke depannya. Nah, kalau ditanya nih ya mengenai selama 4 bulan di Tribun, sebenarnya apa yang paling banyak teman-teman dapatkan selama magang di sini? 4 bulan itu bukan waktu yang sebentar ya. Kalau cicilan HP itu udah lunas harusnya ya. Jadi kira-kira kalian selama 4 bulan ada di sini, apa yang udah teman-teman bisa dapatkan lah, tidak dapatkan di tempat lain tapi dapatnya di Tribun Timur sendiri? Ada yang mau jawab dulu? Siapa dulu? Saya duluan lagi. Siapa dulu? Atau saya dulu nih? Oh saya. boleh. Ya udah, lobo, boleh. Yang paling yang apa pelajaran yang kayak paling bermakna itu kak, kedisiplinan sih kak, karena sama Kak Mehmet itu sangat mengutamakan kedisiplinan. Oke. Sedang kedisiplinan kan tidak dipelajari di kampus. Iya. Bukan Bukan tidak dipelajari, kamu yang bolos. bukan Bu, iya. Karena saya juga orangnya malas sekali kak. Oke. Tapi karena bimbingan dari Kak Arne sama Kak Mehmet. Nah jadi saya sekarang tuh kayak disiplin sekali kak. Pernah satu hari kan masih di sosial media spesialis nih kak. Itu kan hari Minggu. Hari Minggu itu kan
hari Sabtu ndak kerja. Iya. Pagi-paginya Kak, saya langsung buat video. Oke. Ya, langsung buat video. Baru mau dikirim ke Arni, baru ngeh kalau hari itu hari libur. Ya ampun. Saking disiplin. Oke. Jadinya ke bawah ya, Iya, ke bawah. sehari-hari, bahkan saking ke bawahnya jadinya disiplinnya extend sampai ke hari libur Iya. guys. Diperpanjang sampai ke hari libur. Tapi baguslah kalau itu kemudian tertanam secara tidak langsung di alam bawah sadar teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia kerja berikutnya. Nah, kalau kamu sendiri? Kalau saya tuh Kak, selama 4 bulan di sini, yang pelajaran paling ku dapat itu bagaimana bersikap profesional dan bertanggung jawab akan sesuatu tuh. Itu yang ku dapat. Jadi kan selama aku magang di sini kayaknya saya yang paling banyak masalahnya deh. Oh, iya. Saya yang paling Apa banyak aja masalahnya. tuh masalahnya? Sering terlambat, sampai-sampai dibuatkan sanksi tuh kalau semisal saya terlambat tuh. Yang lain ikut terlambat juga. Oke. Kamu agak menyusahkan ya? Ya, begitulah. Oke. Jadi semisal kayak ada apa salah aku buat tuh, pasti dituntut Kak untuk selesaikan, dituntut Kak untuk bagaimana caranya biar masalah ini bisa selesai. Betul. Semisal kalau ada juga kerjaan tuh, semisal ditargetkan untuk jam sekian dan iya semacam itulah, harus diselesaikan di waktu itu juga. Jadi ya iya sih memang ada beberapa hal yang di sini banyak, contohnya kayak profesionalisme tuh dan bertanggung jawab akan sesuatu. Oke. Mungkin itu sih. Kalau Gandhi? Kalau saya, kalau dibilang pembelajaran yang paling berharga yang didapat selama magang di sini itu mungkin bagaimana cara menghargai waktu, Kak. Karena sebelumnya kan saya juga sempat ditempatkan di bawah naungannya Karni. Iya. Jadi sosial media spesialis juga, sama kadang-kadang nulis berita. Nah, kalau berita itu kan kadang kalau terlambat nih kayak bisa disebut basing itu, Kak. Iya. Kalau lewat waktunya. Jadi kalau ada dikasih kayak topik untuk dibahas buat jadi berita, harus menton selesai hari itu juga, Kak. Nah, itu yang mungkin nggak bisa saya dapatkan di lingkungan kampus. Iya, apalagi kalau di kampus kan masih ada toleransi. Nah, iya, Bahkan kalian kerjakan tugas lewat deadline aja masih nggak masalah ya. Tapi di sini betul, yang namanya berita itu sendiri ada tenggat waktunya. Di waktu tertentu, maka dia akan tertimpa dengan berita-berita lain yang lebih baru yang harus dibahas. Nah, oke. Kalau gitu sebenarnya ketika teman-teman sudah harus kembali ke kampus masing-masing, sudah kembali menjalankan aktivitas masing-masing, apa yang kira-kira akan paling dirindukan nih dari Tribun Timur? Apa yang kira-kira paling susah dilupakan deh, momen-momen yang menyenangkan selama di Tribun Timur, apa aja? Boleh. Siapa dulu? Kamu dulu. Kamu tadi kayaknya udah mau mulai ngomong nih, boleh. Silakan Tommy. Kalau saya tahu Kak, apa hal-hal yang paling tidak akan dilupakan kalau misalnya keluar dari Tribun Timur? Paling sih ya salah satunya dimarahi Kak Arni sih. Oh, oke. Ya itu paling berkesan dan paling pasti teringat sekali. Terus sama kasih terlambat teman sama Oke. absen kan di sini tuh. Selama kami magang itu kami diharuskan absen, dan itu absennya absurd sekali Kak, yang kayak disuruh joget, disuruh foto-foto muka-muka jelek pakai stiker-stiker yang aneh-aneh tuh, disuruh dribble begini. Ayo, tolong ini disensor aja ya, di-cut ya. Begitu. Oke. Ya mungkin itu sih. Kalau kamu sendiri absen favoritnya absen yang mana? Wah. Iya ya, benar ya. Apa kemarin itu? Disuruh foto ala orang-orang India yang aneh-aneh tuh. Itu sih yang bisa dibilang agak lumayan gampang lah dari yang lain tuh. Iya, Alhamdulillah kamu juga looks-nya lumayan perindapan ya. Astagfirullah. Oke. Ada lagi? Mungkin momen-momen yang akan paling dirindukan? Apa mungkin ya kebersamaannya lagi sih iya. sama teman-teman yang kemarin-kemarin tuh. Benar. Kayak semisal pas ramai sekali tuh ini dengan teman-teman yang lain yang kayak pasar memang di sini. Dan tadi saja itu tinggal kami bertiga, datang lagi teman-teman magang yang kemarin sempat penarikan, jadi pasar lagi ribut. Jadi pasar lagi, oke. Begitulah. Nah,
Kalau Lobo sendiri gimana? Kalau saya sendiri Kak, mungkin sama dengan Tommy. Hmm. Yang pertama itu tentunya absen. Absen yang sangat absurd. Hmm. Banget coy. Tidak berpegang. Tidak berperi kemahasiswaan. Oke. Karena apa itu di absen apa itu? Oh pernah satu minggu itu Kak, satu minggu itu full absen olahraga. Yang Absen memang olahraga. sispek ini badan. Absen olahraga. Absen olahraga. Yang paling berat apa itu olahraganya? Push up. Push up, Pusat ya. sudah tanya Kak Push Gandhi up. Kak, push up-nya bagaimana? Oh my god. Kemarin sempat disuruh absen itu push up 25 kali. Ya ampun. Aduh. Kalian kuat 25 kali? Enggak sampai 25. Oh, enggak sampai 25 kali. Oh sampai saya Kak, tapi besoknya tuh 3 hari sakit badan. Mungkin sebenarnya yang sampai ini pun diedit Kak. Jadi aslinya cuma 5 kali tapi di looping sampai 25 kali. Wah, curang nih kamu nih. Oke. Nah, kalau masih ada lagi Kalau sama aja Kak, sama Tommy. momen kebersamaan? Iya, momen bersamanya apalagi sama Tiro Macan, Sela. Respect, Bro. Respect bro. Oke. Kayaknya sebaiknya tidak dilanjutkan ya Tribuners ya. Oke. Kalau kamu, Gandhi Kalau gimana? saya yang paling dirindukan mungkin nanti itu kalau tiap sebelum pulang kan kalau setelah selesai kerjaan semua kita games dulu biasa di studio dibawa jadi macam-macam biasanya Pancasila 5 dasar. Oke. Biasa apa lagi? Etil. Etil. Ada diksi cover, baru. ya. Pembuatan diksi baru Kak, kata-kata baru dari Saudara Gandhi. Saudara Gandhi. Oke. Baik. Selain itu? Mungkin itu saya. Ya selebihnya pokoknya sama ya, sama. momen-momen kebersamaan dengan kakak-kakak dan juga teman-teman. Oke, kalau kayak gitu di sesi closing statement ini aku ngasih kesempatan buat teman-teman menyampaikan kesan selama di sini apa aja dan pesannya mungkin untuk teman-teman magang Tribun Timur walaupun mereka udah cabut duluan ya. Kalian kayaknya gelombang terakhir ya untuk Iya, betul. untuk gelombang kali ini yang terakhir ya. Last man standing. Oh, three man last standing, bener. Coba standing gayanya gimana? Oke. Oke, beda standing ya guys ya. Iya, jadi sebenarnya mereka ini juga suka ngata-ngata ya katanya. Oh, enggak Ji. Bukan Enggak, Ji. saya, bukan Oh, Saya kalau bukan. pulang di pet tadi. Iya. Ya. Oke, nah jadi aku ngasih kesempatan buat teman-teman semuanya memberikan sepatah dua kata untuk kakak-kakak mentor dan juga tentunya Tribun Timur dan juga teman-teman magang sebelumnya. Silakan. Dari yang pelinto dulu dia. Iya, dari yang paling Dipersilakan. tua. Yang paling tua dulu. Kamu kayaknya umurnya udah 72 tahun ya. Paling tua dari tadi dibilangnya paling tua, guys. Boleh, kamu dulu ganti. Mungkin mau kasih ucapan terima kasih kepada mentor-mentor khususnya Kak Arni, Kak Mehmet. Terima kasih atas wejangan-wejangan hidup yang sering dikasih selama kalau duduk-duduk di studio. Mau juga terima kasih sama Kak Adi. Terima kasih. Terima kasih sudah ngajar saya ngedit selama 2 bulan terakhir. Sama terima kasih sama Kak Zakli, Kak Faiz, Kak Mul sudah ngajar untuk cara produksi berita. Dan terima kasih juga sama untuk kawan-kawan magang yang lainnya, anak-anak sastra Inggris, sastra Indo, anak-anak dari Unhas, Majene, UIN, dan UMI. Mungkin gitu. Oke. Narti Suk. Next, Lobo. Boleh pakai baju sendiri juga aman kok. Kalau saya Kak, saya ingin berterima kasih kepada Tribun Timur sudah membukakan wadah kepada kami buat merasakan bagaimana rasanya dunia kerja. Saya ingin berterima kasih kepada para mentor-mentor, terutama Kak Arni, Kak Mehmet, Kak Zakli, sama Kak Zakli sama Kak Hasma yang sudah mengajarkan saya toh. Kalau bilang Ilham itu terima kasih telah membanting. Terima kasih telah membanting. Iya. Kata teman Ilham dari Ian telah membanting kami selama beberapa bulan. Oke. Alhamdulillah kalian tahan banting ya. Iya, tahan banting. Oke. Membantu maksudnya.
Awas lo ya kamu ya. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Cukup sih kak. Oke. Nah, penutup boleh Tommy. Tommy Stark. Oh beda ya? Silakan. Ya, pertama-tama tuh terima kasih lah untuk Tribun Timur tuh yang sudah kasih kami kesempatan untuk bisa magang di sini. Pastinya. Terima kasih juga untuk mentor-mentor Kak Arni, Kak Memet, Kak Asma juga yang sering kasih saya banyak ilmu. Pokoknya pandangan-pandangan hidup lah sering ku dapat dari Kak Arni. Sering Kak dimarahi juga, cuma dari situ belajar Kak tuh. Untuk sekiranya bisa tanggung jawab sama hal-hal yang kulakukan. Dari Kak Memet juga untuk sekiranya belajar bisa berlapang dada lah akan sesuatu tuh. Banyak iya. Terus terima kasih juga untuk teman-teman magang yang lainnya tuh. Teman-teman dari UNM juga sastra Inggris, sastra Indo, UIN, Umi, Unibos. Ada Unibos kan? Ada. Dari Ini momen haru loh guys. Kalian masih sempat membuat kesalahan di penghujung ya. dari Ya. kawan-kawan dari Majene itu UN. dengan logat-logatnya yang dibawa ke Makassar lucu sih, cuma seru juga sama mereka. Iya. Bocil. Iya, sama kawan-kawan bocil, dua bocil, Irma dan Sasa. Udah serigala di. Terima kasih banyak sudah temani kami di sini tuh. Iya. Ya, pokoknya sehat-sehat untuk kalian semua. Oke. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu dong. Seru banget nih ya. Nah, tentunya aku juga mewakili teman-teman Tribun Timur, mewakili kakak-kakak mentor ya, mengucapkan terima kasih banyak juga atas waktu yang teman-teman luangkan di Tribun Timur. Mudah-mudahan apa yang kami, apa yang kakak-kakak mentor, apa yang Tribun Timur berikan bisa menjadi bekal untuk teman-teman sebelum menghadapi dunia kerja, dan juga tentunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak, dan dengan demikian Tribuners, The Boys pamit undur diri. The Boys pamit undur diri. Dan tentunya terima kasih banyak sudah menyaksikan Bincang Kampus edisi hari ini. Saya Nisa Susan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa.